Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu adalah tentang sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam ini dibagi kepada dua. Yang pertama adalah sumber hukum yang muttafaq, yang disepakati, dan yang kedua adalah sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang masih diperselisihkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu adalah sumber hukum Islam yang muttafaq. Di mana sumber hukum yang muttafaq ini dibagi kepada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq, yang pertama adalah Al-Quran, di mana secara etimologi kata Al-Quran yaitu adalah masdar dari kata qara'a yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti yang dibaca. Sementara menurut istilah adalah yaitu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita secara mutawatir. Dan adapun kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqa litahkuma bainan nasi bima araqallah wala taqul la khainina khasima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kau menjadikan penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Dan sementara dalam dasar hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan rasulih. Jadi adapun fungsi Al-Quran, yang pertama adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, yang kedua adalah sebagai pembenar penyempurna kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, yang kelima adalah pelajaran dan penerang kehidupan. Dan yang kedua adalah sumber hukum Islam yang disepakati ataupun muttafaq, yaitu adalah hadis, di mana hadis menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu jadid, baru, ataupun khabar yaitu berita. Sementara menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat beliau. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama adalah bayan ta'rir, yang kedua adalah bayan tafsir, yang ketiga adalah bayan tasrih, dan yang keempat adalah bayan nas. Yang ketiga adalah sumber hukum Islam yang muttafaq ataupun ijma', di mana ijma' secara etimologi yaitu memutuskan atau menyepakati sesuatu. Ataupun ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah ataupun hukum syara untuk suatu peristiwa ataupun kejadian. Dan adapun objek ijma' yaitu adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdah, ibadah yang tidak langsung ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bidang muamalat, bidang kemasyarakatan, ataupun semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dasar kehujahan ijma' sebagai sumber hukum Islam yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 115, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran dan baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannamnya itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan adapun dasar hadisnya, yaitu adalah yang diriwayatkan Ahmad, yang artinya adalah apa-apa yang menurut kamu muslim baik, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sumber hukum Islam yang muktafaq, yaitu adalah qiyas, di mana qiyas secara etimologi berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Menurut para ulama usul fikih, yaitu adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwaan itu sendiri. Dan adapun dasar kehujahan qiyas sebagai sumber hukum Islam, yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Hasr ayat 2, yang artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.